Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini saya akan menjelaskan jawaban UAS Matematika Teknik yang telah diadakan kemarin pada hari Jumat tanggal 26 November. Nah, untuk itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Resyalina Puri Bidavani dari Ref 2B. Di sini NIM saya 201420020. Nah, di sini saya akan menjelaskan jawaban saya. Di sini saya memilih 3 nomor, yaitu nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Nah, karena nanti di soal itu ada penggantian untuk bilangan Z, menggunakan 2 digit 6 terakhir, dan NIM saya 20 terakhirnya, jadi Z saya 20. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Diketahui Y double aksen min 4Y aksen plus 3Y sama dengan 20, dengan Y0 itu sama dengan 1, dan Y aksen 0 itu sama dengan 0. Nah, di sini kita disuruh mencari transformasi Laplace-nya. Oke, jadi caranya yang pertama yaitu kita buat dulu dalam kurung ini transformasi Laplace dari Y double aksen min 4Y aksen plus 3Y, terus juga yang sebelah kanan sama tanda sama dengan juga. Nah, ini itu kan asalnya itu kita turunkan berarti kan ya, jadinya S kuadrat YS min S Y kurung 0 min Y kuadrat 0, karena di sini min 4, jadi yang kedua turunannya juga kita kalikan 4, SYS min Y0, di sini ditambah 3, terus kita ditambah 3, turunannya itu Y dalam kurung S. Nah, untuk sebelah kanan ini diturunkan menjadi 20 per S. Nah, dapat ini dari mana? Ini kita bisa lihat dari ketika ini kan kalau kita pecah sama aja 20 kita kalikan 1 gitu kan. Nah, 20 kali 1 itu sama aja 20 dikali 1 per S. Nah, jadi ini makanya bisa dapat hasil ini itu kan, itu persamaan nomor 1 sebagai turunannya. Nah, habis itu selanjutnya kita langsung saja udah dapat ini. Nah, ini kan kita kalikan, ini kita masukin nilai, kan udah dapat ya Y0 sama dengan 1, Y aksen 0 sama dengan 0. Ini kita substitusikan. Nah, ketika sudah disubstitusikan, itu hasilnya yaitu S kuadrat YS min 4, ini kan 1 di min 1 gitu kan, sama aja min 2 gitu, tapi kita pindah ruas ke kanan. Pindah ruas ke kanan itu jadinya adalah plus 2 gitu kan. Nah, lalu kita ini harus samakan penyebutnya kan, berarti adalah 2S per S gitu kan, kalau nanti hasilnya sama aja 2. Nah, ini udah sama penyebutnya. Terus yang kiri itu kita faktorkan, karena di sini kita lihat ada YS juga, ada YS, dan ada YS. Jadi YS itu kita keluarkan, jadi hasilnya ini, S kuadrat min 4S plus 3. Nah, nanti ketemu YS-nya, berarti kan ini tinggal kita turunkan ke bawah ini ya. Nah, jadinya 20 plus 2S sama dengan per S kuadrat min 4S plus 3S. Nah, selanjutnya kita mencari dekomposisi pecahannya. Nah, di sini saya sudah tulis dekomposisi pecahannya. Ini kita faktorkan dulu S kuadrat min 4S plus 3-nya. Nah, ini dibuat bentuk seperti ini. A plus S, B per S1, C S min 3, C plus S min, C per S min 3. Nah, setelah itu kita bisa kalikan, ini kan kita buat penyebutnya sama ya, sama sebelah kiri, berarti kan kita kalikan, terus nanti yang atasnya itu bisa kita coret. Nah, ini kan S-nya bisa kita coret, ada S-1, S-1, kita coret sampai dihasilkan persamaan yang ini. Nah, kita selanjutnya kita mau cari nilai A, nilai B, nilai C-nya. Nah, jadi kita substitusi nilai S. Di sini saya masukin nilai 0, 1, dan 3.
Nah, kalau untuk S-nya 0, kita langsung ketemu nih, A-nya itu 20/3. Ini kan tinggal dimasuk-masukin aja ya ke sini. Karena ini 0, jadinya ini 0 min 3, itu kan min 1 kali min 3 gitu. Terus ini karena B itu dikalikan S, berapapun yang dikalikan 0, itu kan hasil 0. Jadi B dan C itu kita nggak usah perhatikan. Nah, untuk S min 1, S sama dengan 1, itu kita temukan ini hasilnya adalah B sama dengan min 11. Dan untuk S sama dengan 3 gitu, kita ketemu hasil C-nya itu adalah 13/3. Langsung saja kita substitusikan nilai A, B, C ini ke persamaan yang awal tadi ini. Nah, ini kan pecahannya bertumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi kita kerjakan gitu. Jadi didapatkan hasil seperti ini. Jadi ini biar lebih mudah nanti untuk transformasi Laplace-nya. Jadi ini adalah bentuk final dari hasil dekomposisi pecahannya. Ini ketemu ini. Itu kan kita tujuannya memodifikasi gitu biar mudah. Nah, kalau udah kayak gini, ini langsung kita cari aja transformasi Laplace-nya, inverse Laplace-nya. Berarti ini kita bisa pisah-pisah nih per komponen. Kalau saya lebih suka per komponen karena biar lebih gampang dan lebih teliti juga dalam mengerjakannya. Ini saya pisah inverse Laplace 20/3S dikurangi 11 per S min 1 dikurangi 13 per 3S min 3. Nah, ini kan kita bisa lihat ya. Nah, ini itu masing-masing tuh udah kelihatan nih bentuknya mirip sama persamaan yang mana aja. Nah, untuk yang ini itu pasti mirip sama persamaan nomor 1 ya. Kalau ini persamaan nomor 3 dan ini juga persamaan nomor 3 nih. Jadi kita udah tahu cara ngerjainnya. Berarti langkah selanjutnya kita langsung aja nih transformasi Laplace-nya kita hitung gitu. Nah, untuk ini karena ini persamaan 1 ya, itu 20/3S ini kita pecah jadi 1 per S dikali 20/3. Nah, 20/3-nya ini kita keluarkan karena dia nggak ada koefisien nggak ada bilangan apapun ya, nggak ada koefisiennya, dikali inverse 1 per S. Nah, 1 per S itu kan kalau di turunan persamaan 1 tuh sama aja 1 ya. Jadi ini kita 20/3 dikalikan 1, jadinya 20/3. Nah, untuk komposisi yang kedua itu 11 per S min 1. Ini kita bisa lihat ini mirip sama persamaan nomor 3. Di mana E kali pangkat AT sama dengan 1 per SA. Nah, ini kita pecah aja, jadinya 11 per 1 dikali 1 per S min 1. Nah, ini kan kita rumusnya itu 1 per S min A. Nah, ini berarti A-nya adalah 1. Karena ini rumusnya itu adalah E pangkat AT. Nah, jadi A-nya itu 1, berarti 1 dikalikan T sama dengan E pangkat T. Jadinya adalah 11 kali E pangkat T. Untuk selanjutnya, ini adalah sama juga, berarti ini A-nya itu adalah 3. Jadi ini 3 dikalikan T, jadi 13 per 3, 13-nya kita keluarkan, 13 kali E pangkat 3. Nah, jadi untuk nomor 1, hasilnya itu yaitu 20, ini nih, hasilnya ada ini ya, 20/3 dikurangi 11 E pangkat T ditambah 13/3 E pangkat 3T. Nah, untuk selanjutnya, saya itu, karena kemarin tuh ngejarnya diburu waktu ya, jadi saya ngerjain nomor 4 dulu, karena menurut saya nomor 4 itu caranya tidak jauh berbeda dengan nomor 1. Nah, ini sama aja 20T karena soalnya itu adalah ZT. Z-nya kan 20 ya. Jadi Y double aksen plus 5Y aksen tambah 6Y sama dengan 20T. Dengan Y 0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 0. Oke, lanjut. Di sini untuk caranya sama kan nomor 1. Di sini kita masing-masing kita dalam kurungkan gini dulu ya. Terus nanti selanjutnya ini kita turunkan juga sama kayak nomor 1 tadi, jadinya S kuadrat YS, S-nya 0,
Nol ini juga tanda plus minusnya diperhatikan ya. Di plus 5 dikali SYS min Y0 plus 6YS sama dengan, nah ini 20T, ini kita turunkan juga jadinya 20 per S kuadrat. Karena ini adalah persamaan nomor 2 gitu kan. Jadi kalau ada ini kan sama aja 20 dikali 1 ya. Nah satunya ini kalau diturunkan jadi 1 per 20 dikalikan T gitu kan. Sorry, T ini kalau kita turun 1 per S kuadrat, berarti 20 kali 1 per S kuadrat sama dengan 20 per S kuadrat. Nah, ini udah kita hitungkan. Nah, untuk ruang sebelah kiri, kita faktorkan juga. Kita keluarkan YS-nya, ketemu S kuadrat plus 5S plus 6. Nah, ini kita mau kalikan gitu. Kita mencari YS-nya, berarti YS-nya itu ini kita turunkan ke bawah, kita kalikan sama S kuadrat. Ketemulah persamaan yang ini. Nah, oke. Terus selanjutnya kita bisa langsung ke dekomposisi pecahan. Nah, jawaban sebelumnya itu saya ada kesalahan dalam dekomposisi pecahannya. Jadi di sini saya sekalian merevisi hasil perhitungannya. Jadi untuk itu, kita udah dapat ini. Nah, ini kita ubah jadi bentuk A per S tambah B per S kuadrat tambah C plus S per 2 tambah D plus S per 3. Nah, ini sesuai yang telah diajarkan Bu Sylvie, itu kan kita mau menyamakan bagian bawahnya ya. Nah, ini kalau kita kalikan gitu kan, nanti atasnya jadi A S kuadrat S per 2 plus 3 tambah B S kuadrat S plus 2 S per 3 per S kuadrat tambah C S kuadrat S plus 2 S plus 3 per S plus 2 tambah DS kuadrat dikalikan S plus 2 S plus 3 per S plus 3. Nah, ini kita bisa coret nih. Nah, ini kan tinggal sisa S ya. Terus ini juga nih kita coret habis. Ini S-nya nggak bisa dicoret, tapi S plus 2-nya bisa dicoret. Kalau yang ini S plus 3-nya dicoret. Nah, jadinya nanti 20 itu sama dengan ruas sebelah kanan ini. Jadi ini adalah hasil dekomposisi samaannya, tapi ini belum selesai karena kita harus mencari nilai A, B, C, dan D-nya. Nah, caranya adalah kita masukkan nilai S. Nah, di sini pakai nilai S-nya 0, S-2, S-3, S-nya sama dengan 1. Nah, ini biar lebih mudah gitu ya. Jadi nanti kalau dimasukkan S-nya 0, B-nya ketemu 10 per 3. Untuk S-nya min 2, ketemu C-nya itu 5. Dan untuk S min 3, ketemu D-nya itu min 20 per 9. Ini kan sebenarnya karena S min 3 kan ini dalam kurungnya bisa 0 ya. Nah, gitu. Jadi cepat gitu. Jadi biar nggak usah membuang-buang waktu. Jadi kita udah ketemu B, C, D, berarti kurang apa nih? Kurang A ya. Nah, kalau A saya masukkan di sini S sama dengan 1, ketemu persamaan ini. Nah, kita udah dapat nilai B, C, dan D, langsung aja kita substitusikan masing-masing nilainya. Jadi ketemu nanti untuk hasil A adalah 100 min 100 per 3 dikali 1 per 12 gitu. Jadi ini hasil finalnya ini. Nah, udah ketemu nih nilai A, nilai B, nilai C, berarti kita langsung aja substitusikan ke persamaan yang atas tadi. Kita masukkan, jadinya adalah di sub ke persamaan awal. Nah, ini jadi gini. Nah, terus setelah itu, kalau kita hitung lagi, nah ini kan pecahannya bertumpuk nih. Kalau kita kerjakan lagi, itu akan menghasilkan ini ya. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini nanti yang kita gunakan dalam inverse Laplace-nya. Oke, lanjut. Jadi, untuk inverse Laplace, itu kita langsung aja bikin kurung kurawanya ini. Nanti kalau udah, habis itu kita pisah gitu ya. Kita pisah analisisnya per komponen biar lebih teliti. Nah, ini yang pertama 25 per 9S. Itu jadinya kita pisah 25 per 9 dikali 1 per S. Nah, persamaan 1 tadi ya, yaitu di mana ada 1 itu sama dengan 1 per S gitu ya. Nah, ini jadinya makanya 25 per 9 kali 1 per S, 25 per 9-nya keluar dari kurung. Nah, 1 per S ini kan sama aja 1. Jadi ini 2 per 25, min 25 per 9 dikali 1 sama dengan min 25 per 9.
Nah, untuk yang kedua yaitu 10/3 S kuadrat. Nah, ini tuh bentuknya mirip sama persamaan nomor 2 di mana ada T itu sama dengan 1/S kuadrat gitu. Nah, jadi ini kita pecah 10/3 dikali 1/S kuadrat. Nah, 10/3-nya ini kita bisa keluarkan. Nah, untuk 1/S kuadrat ini kan sama dengan T ya. Nih. Jadi 10/3 dikalikan T, seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu 6/S plus 2. Nah, ini tuh mirip sama bentuk persamaan nomor 3, di mana ada E pangkat AT itu sama dengan 1/S kurangi A. Nah, ini jadinya kita pecah nih, 6 dikali 1/S plus 2. Nah, ini A-nya tuh berapa? A-nya kan di sini min A ya. Nah, S min berapa biar jadi S plus 2. Berarti kan A-nya itu adalah min 2. Jadi di sini adalah E pangkat min 2T. Dan untuk yang terakhir, yang komponen keempat, itu sama kayak persamaan 3 juga. Jadi 2 min 29/9 ini kita pisah, jadi biar kita bisa keluarkan. Nah, ini 1/S plus 3, berarti nilai A-nya adalah min 3. Nah, ini min 3 sama dengan A, berarti A dikalikan T, berarti min 3T. Nah, jadi udah masing-masing dapat nih hasilnya, langsung aja kita taruh bawah sini. Jangan lupa tanda min plusnya, jadi min 25/9 tambah 10/3T ditambah 6 kali E pangkat min 2T dikurangi 29/9 E min 3T. Ini adalah jawaban untuk nomor 4. Dan selanjutnya untuk soal yang ketiga itu saya milih nomor 2. Nah, ini adalah soalnya. Jadi Y double aksen min 4Y aksen plus 4Y sama dengan sin T. Nah, ini ada sinnya nih. Untuk Y0 sama 1, Y aksen 0 sama dengan min 1. Jadi ini kita cari dulu ya. Ini kita kurung kurawa dulu gitu kan. Nah, ini kalau bisa kita lihat itu sama dengan W per S kuadrat plus W kuadrat. W-nya itu 1 ya. Ini kalau nggak salah bentuk persamaan nomor berapa ya? Sebentar, saya agak lupa. Ke-5 apa ke-6 ya? Untuk yang sin. Ya, ini sin W itu nomor 5 ya. Nomor 5 W-nya 1, berarti 1/S kuadrat plus 1. 1 kuadrat kan 1 ya. Ini kita ubah jadi sini. Ini juga kita substitusikan sama nih, dikalikan 4, dikalikan plus 4 gitu. Nah, ini udah ketemu hasilnya. Nah, di sini itu ada Y0 itu 1. 1 min 1, berarti kan 1 plus 1. Sama dengan 0 ya. Ini 0. Terus untuk 4 dikalikan SYS, min 4 SYS. 4 dikalikan 0, 0 harus kita tulis, ditambah 4 Y dalam kurung S per 1 plus S kuadrat plus 1. Nah, ini itu kita inikan lagi, kita faktorkan lagi. Jadinya YS-nya kan keluarin jadi S kuadrat min 4S plus 4 sama dengan 1/S kuadrat plus 1. YS, nah kita cari YS-nya nih, jadi ini turun ke bawah gitu kan. Jadinya S kuadrat min 4S plus 4 dikalikan S kuadrat per 1. Nah, udah dapat, berarti langkah selanjutnya adalah dekomposisi. Nah, dekomposisinya ini cukup panjang untuk yang nomor 2, tapi nggak apa-apa. Yang penting selesai gitu kan. Nah, ini kita faktorkan dulu. Ini kan tadi itu persamaannya ini ya, S kuadrat min 4S plus 4. Nah, ini kita faktorkan jadinya S min 2 kuadrat. Nah, S min 2 kuadrat plus sama S kuadrat plus 1. Nah, ini kita bisa dikomposisikan jadi A per S min 2 tambah B plus S min 2 kuadrat tambah CS plus D untuk S kuadrat plus 1. Nah, ini nanti kita samakan penyebut bawahnya kan, kita kalikan seperti ini. Nah, ini yang sama kita bisa coret. Ini kan pangkat 2 ya, ini pangkat 1, berarti ini pangkatnya masih ada 1. Ini S plus 1-nya tetap. Nah, ini sama-sama kuadrat, kita bisa coret, jadi tinggal B kali S kuadrat plus 1. Terus ini S plus 1-nya kita bisa coret, S kuadrat plus 1, maaf, jadi tinggal CS plus D dikalikan S min 2 kuadrat. Nah, berarti kita tinggal cari
nilai A, B, C, D-nya dengan substitusi nilai S. Nah, di sini saya pakai S-nya itu 0, 1, 2, 3. Nah, untuk S-nya 2 itu hasilnya B sama dengan 1/5. Tapi kalau untuk S-nya 0, kalau S-nya 0 ini ada jadi persamaan gitu, karena belum ketemu nilai pastinya. Jadi ini kita buat dulu persamaan. Di sini saya buat persamaannya 4 karena waktu itu saya belum ada kepikiran buat substitusi. Jadi ini sebenarnya belum saya namain dulu persamaannya. Terus untuk S sama dengan 1 tuh ketemu persamaan ini. Jadi 3/5 min 2A plus Y plus D. Nah, untuk S sama dengan 3 itu ketemu persamaan ini. Nah, ini kan kita udah lihat nih. Nah, ini kita bisa lihat gitu kan. Ini kan ada komponen A, komponen D. Ini ada, berarti kan yang di persamaan ini nggak ada C-nya, berarti kita harus eliminasi C. Jadi untuk persamaan 1 dan 2, kita eliminasi C dengan cara dikalikan 3 untuk persamaan 1. Jadi ini sebelah kanan sini penjabarannya. Kita udah kalikan 3, ketemunya adalah ini. Persamaan 3 ini. 14/5 sama dengan min 16A per ditambah 2D. Nah, terus habis itu kita mau cari nilai A-nya nih. Jadi kita masukkan juga persamaan 4 ke sini. Jadi ini kita kali 2 dulu karena ini kan 4D ya. Sementara ini baru 2D. Jadi ini kita harus kali 2 biar sama. Nah, ini udah sama 4D, tinggal kita kurang, ketemu hasilnya adalah A itu min 4/25. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan yang sini, persamaan 4 ini. Nah, untuk mencari nilai D-nya. Jadi nilai D-nya berapa sih kalau A-nya itu udah ketemu gitu kan. Nah, terus udah ketemu berarti kita substitusikan. Hasil substitusinya tuh adalah D sama dengan 4/25. Nah, berarti udah dapat A, udah dapat B, udah dapat D, berarti tinggal C. Nah, untuk C itu kita masukkan lagi ke persamaan 1 aja. Nih, yang ini. Gampang ya, ini tinggal C sama D-nya 1 gitu kan koefisiennya. Jadi ketemu hasil C itu 3/25. Nah, udah ketemu A, B, C, D, kita tinggal masukkan ke persamaan awal yang atas ini tadi, yang di sini tuh. Nah, kita persamakan ini. Ini kan pecahannya masih bertumpuk ya. Nih, jadi kalau kita kerjakan lagi, itu hasilnya adalah yang sebelah kanan sini. Jadi min 4/25 S min 2 tambah 1/5 S min 2 kuadrat ditambah 4 plus S tambah 3/25 S kuadrat plus 1. Dan ini langsung kita bisa kerjakan inverse Laplace-nya gitu kan. Nah, ini jadinya dalam kurung Kurokawa semua seperti sebelum-sebelumnya caranya, yaitu per komponen dipisah gitu. Nah, untuk yang pertama itu 4S plus 25 S min 2. Jadi ini saya coba dari yang sini dulu ya berarti. Nah, coba dari sini dulu untuk yang pertama kita kerjakan. Nah, ini 4/25-nya kita keluarkan di sisa inverse Laplace 1/S min 2. Nah, ini kan dari persamaan 3, E pangkat AT sama dengan 1/S min A. Jadi ini A-nya itu adalah 2, berarti E kalikan 2 pangkat 2 kali T, berarti 4/25 kali E pangkat 2T. Dan untuk komponen yang kedua itu saya ngambil yang ini yang kedua. Jadi 3/25-nya kita keluarkan, terus dikalikan inverse 1/S kuadrat plus 1. Jadinya ini kalau lihat itu persamaan 5, rumusnya ini sin WT sama dengan W/S kuadrat per W kuadrat. Nah, ini kan S kuadrat plus 1 kan berarti sama dengan 1 kuadrat ya. Nah, berarti W-nya itu udah ketemu 1, berarti ini sama aja omeganya 1, berarti sin 1T berarti sama aja sin T. Berarti 3/5 dikalikan sin T. Nah, untuk yang komponen ketiganya ya berarti. Nah, komponen ketiganya ini saya ngambil yang ini yang dikerjakan ketiga, 4S/25 S kuadrat plus 1, yaitu 4/25 kita bisa keluarkan, tersisa S/S kuadrat plus 1. Nah, S kuadrat per S plus 1 itu kalau kita lihat-lihat itu bentuknya sama kayak persamaan 6, di mana cos WT sama dengan W per S kuadrat plus W kuadrat. Nah, di sini kan sama-sama
W-nya itu 1 ya. Sama 6. Ya, jadi, oh maaf, ini salah tulis ya. Ini sebenarnya itu, ini S, ini bukan W ini. Ini harusnya S. Nah, jadi kalau udah gini, S plus S kuadrat ini kan berarti S-nya itu sama dengan 1 gitu ya. Jadi ini cos 1T berarti sama aja cos T. Ini jadinya 4 kali 25, 4 per 25 kali cos T. Nah, yang terakhir berarti yang paling kanan ini yang dikerjakan terakhir, nomor 4 Kak. Nah, berarti inverse Laplace 1 per 5 dalam kurung S min 2 kuadrat, gitu kan, 1 per 5 kita keluarkan, berarti tersisa 1 per S min 2 kuadrat. Nah, ini adalah persamaan nomor 4 nih, di mana E pangkat AT kalikan T sama dengan 1 per S min A kuadrat. Nah, ini bentuknya udah sama, berarti A-nya itu adalah 2 ya. Nah, A-nya 2 berarti E pangkat 2T dikalikan T. Nah, udah dapat masing-masing komponennya. Langsung aja kita buat hasil inverse Laplace-nya berarti min 4 per 25 E pangkat 2T ditambah 1/5 E 2T kalikan T ditambah 4 per 25 cos T tambah 3 per 25 sin T. Jadi ini adalah hasil untuk nomor 2. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.